AC Daikin Multi S, satunya dingin, satunya kurang dingin atau tidak dingin ya. Jadi itu bisa disebabkan karena tekanan freonnya kurang. Terus yang kedua bisa juga dari AC-nya kotor. Cuma untuk lebih selengkapnya mari kita cek ampernya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara untuk mengecek unit AC Daikin Multi S ya. Jika teman-teman ada yang menemukan unit AC Daikin inverter Multi S tapi yang indoor A nya dingin, indoor B nya nggak dingin, itu perlu dipastikan dulu itu nggak dingin sama sekali atau kurang dingin ya. Dan itu faktornya banyak, seperti yang sebelumnya saya pernah nemuin juga, itu satunya nggak dingin sama sekali ya. Nggak dingin sama sekali itu begitu indoor B nya dihidupin itu si outdoor itu nggak mau connect, tapi kalau indoor A nya connect ya. Jadi setelah dicek masalahnya pada termis udara pada indoor B nya itu. Terus yang kedua, kemungkinan bisa karena kotor, unitnya kotor juga bisa. Terus yang ketiga, tekanan freonnya kurang juga bisa. Nah, kok tekanan freon bisa yang satu dingin itu kan? Nah, jadi gini, yang satu dingin, yang satu enggak, bukan nggak dingin, tapi kurang dingin itu. Jadi yang satunya yang kurang dingin, yang satunya dingin. Begitu AC-nya dihidupin, biasanya itu larinya ke pipa yang paling deket, ya. Kadang kan ada tuh yang pipanya panjang, ada yang deket. Biasanya freon itu menyuplai ke pipa yang paling deket semua. Makanya itu yang kadang-kadang menimbulkan AC-nya kurang dingin. Nah, yang mau saya cek ini di sini untuk modelnya itu 2 MKC 30Q VM4. Ini yang kalau nggak salah ya, ini spek sama setengah deh. Enggak, ini ampernya 3,3, maksimalnya 6,8. Mari kita cek untuk tekanan freonnya berapa. Oke, di sini udah saya pasang pentil ya. Jadi untuk tekanan indoor A sama indoor B itu kalau kita pasang selang itu sama tekanannya 150. Cuman sayang ini saya cuma membawa satu selang saja, jadi nggak bisa ngecek pasang selang dua ya. Di sini 150, pasti kalau kita pasang selang satunya juga 150 juga. 150 itu udah cukup, udah maksimal. Biasanya kalau posisi lagi langsam itu sekitar 160 nih, 160. Tapi kalau udah posisi dia high, biasanya dia tekanan turun ke 100 itu. Nah, ini untuk pipanya dingin semua ya. Kita cek coba pakai tang amper. Mas, minta tolong mas, ambilin tang amper mas. Nah, jadi ini untuk powernya dia diambilin dari unit outdoor. Nih ya, dia pipanya yang paling deket itu sekitar ya 3 meter lah, yang itu sekitar 4 meteran. Nah, biasanya kalau yang satunya kurang dingin, yang satunya dingin, itu tekanan freonnya kurang. Gitu ya, kurang itu biasanya dia menyuplainya itu ke pipa yang paling deket gitu, ke pipa yang paling deket. Kita cek coba, cek ampernya berapa. Nih, ampernya 3,3 ya. 3,3 itu udah sesuai sama nameplate. Nah, 3,3 ya. Ini untuk maksimalnya 6,8. Jadi kalau udah lebih 6,8 ampere biasanya udah overload. Ini ya. Berarti ini tekanan freonnya normal. Ya, 3,3, 3,4. Nanti kalau dia lagi
dia lagi high, dia ampernya tinggi, tekanan freonnya dia turun gitu. Jadi untuk mengecek ini dipastikan dulu coba itu kondisi kondisi kompresor itu lagi high atau lagi langsam gitu. Kalau lagi high itu biasanya freonnya turun, ampernya naik. Amper naik biasanya kita pasang tang ampere itu melebihi dari 3,3 ya kan. Kalau lagi high biasanya dia naik, dia sampai 4, dan freon biasanya turun di bawah 100 gitu ya. Jadi kalau ada yang mau dipertanyakan, coba diperjelas dulu itu AC kurang dingin atau enggak dingin ya. Jadi ada dua, biasanya kalau enggak dingin ya kotor bisa, terus tekanannya kurang juga bisa, tekanan freonnya kurang. Tapi ya lebih pastinya sih AC dicuci dulu sampai bersih, sampai benar-benar bersih, baru dicek. Jadi ketahuan itu AC dalam keadaan bersih, ampere berapa, freon berapa itu. Jadi bisa memastikan nggak kira-kira ya, nggak cuman kita kira-kira aja oh ini gitu. Tapi kalau udah dikasih tahu AC udah dicuci, yang satu tetap kurang dingin, yang satu dingin itu kan, itu sih biasanya tekanannya kurang. Nah, kalau dimatiin satu kok dingin itu kan ya, berarti freon itu menyuplai ke salah satu unit gitu, nggak terbagi. Lo begini kan dia terbagi ya, jadi harus sama, tekanannya harus sama di 150-an. Dan untuk ampere biasanya sesuai nameplate. Ini udah mulai high nih, udah mulai naik ampernya. Iya, nitron udah mulai agak turun dikit. Terus dicek lagi nih, kalau semisal dia kurang dingin, cek dulu di pembuangan airnya, dia pembuangan airnya ngalir enggak gitu kan. Kalau pembuangannya airnya deres tapi kurang dingin, udah dicuci belum itu AC gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu, memastikan bahwa unit itu dalam keadaan bersih atau tidak kotor. Itu juga sama, itu airnya udah ngalir terus, airnya ngalir. Nah ya, jadi untuk penyakit unit ini memang banyak ya. Kadang ada yang nggak dingin, kadang ada yang kurang dingin, kadang ada yang mati hidup itu. Cuma si penyakitnya nggak jauh-jauh lah gitu. Oke, mungkin sekian aja ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.